Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Rizky Agustin. Saya dari Prodi Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 080402211127. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini aku udah bawakan dua produk yang mau aku tunjukkan kalian semua nih teman-teman. Yaitu ada produk Fiesta dan juga produk Champ. Nah, kalian tahu gak sih siapa yang memproduksi kedua produk ini? Yap, yang jadi produsen dari kedua produk ini merupakan salah satu market leader terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang agribisnis. Kira-kira siapa ya market leadernya? Market leader terbesar satu-satunya di Indonesia yang bergerak di bidang agribisnis adalah PT Calon Pokpan Indonesia. Ya, jadi yang memproduksi dua produk ini, Fiesta dan juga Champ, itu adalah PT Calon Pokpan Indonesia. Lalu gimana ya kira-kira lingkungan dari PT Calon Pokpan Indonesia jika dilihat dari berbagai aspeknya, seperti aspek pemasaran, keuangan, dan juga yang lain-lain? Pasti kalian pengen tahu kan? Yuk langsung aja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan awal kita kali ini akan membahas mengenai kira-kira PT Calon Pokpan itu merupakan perusahaan di jenis apa sih? Dan apakah udah ada legalitasnya? Oke, jadi PT Calon Pokpan Indonesia merupakan jenis perusahaan perseroan terbatas, di mana pemilik dari perusahaan ini juga disebut sebagai pemegang saham atas modal-modal awal perusahaan PT Calon Pokpan Indonesia. PT Calon Pokpan Indonesia didirikan pada tahun 1973 dengan akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 8 Juni tahun 1973. Nah, di bagian Food Division dari PT Calon Pokpan Indonesia ini juga telah disertifikasi halal oleh MUI dan telah memiliki surat izin perdagangan. Dan pada segi manajemennya, PT Calon Pokpan ini juga telah menerima penghargaan berupa sertifikat dari ISO atas manajemennya yang dibilang cukup baik dalam proses produksinya. Untuk itu, kita tahu dari sini bahwa PT Calon Pokpan Indonesia merupakan perseroan yang telah memiliki status badan hukum yang jelas atau sudah legal. Dan untuk teman-teman yang ingin mengkonsumsi food division dari PT Calon Pokpan ini udah tidak perlu khawatir lagi ya, karena udah terjamin kehalalannya dan juga kualitasnya. Setelah di awal tadi kita membahas jenis perusahaan dan legalitasnya, kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu profil singkat dari PT Calon Pokpan Indonesia. Untuk itu, sembari saya menjelaskan, kita lihat juga ya video yang ada di samping saya ini. Jadi, PT Calon Pokpan Indonesia merupakan perseroan yang bergerak di bidang agribisnis, di mana poultry bisnisnya ini yang mencakup produksi pakan ternak berkualitas, kemudian pembibitan ayam, dan juga produk olahan daging ayam yang bermutu. Lokasi utama dari PT Calon Pokpan Indonesia terletak di daerah Jakarta, kemudian dikembangkan lagi untuk meluas di berbagai kota yang ada di Indonesia seperti di Semarang, Makassar, Medan, Lampung, Sepanjang, dan juga yang ada di Krian Sidoarjo. Dengan fasilitas produksi yang meluas, menjadikan perseroan ini sebagai produsen terbesar satu-satunya yang menghasilkan pakan ternak terbaik yang ada di Indonesia.
Dan produk-produk yang dihasilkan oleh PT Calon Pokpan maupun food divisionnya antara lain ada produk day old chicken, kemudian berbagai pakan ternak meliputi berbagai pakan ternak jenis ayam, kemudian itik, sapi, kemudian bebek dan juga burung puyuh. Sedangkan untuk food divisionnya produk yang dikeluarkan adalah Golden Fiesta, Fiesta Chicken Nugget, kemudian sosis jam, dan juga produk OK. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang sedikit seru nih teman-teman. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni mengenai aspek pemasaran PT Calon Pokpan Indonesia. Nah, pada profil singkat yang sebelumnya saya jelaskan, kita ketahui bahwa PT Calon Pokpan ini umumnya memproduksi pakan ternak yang berkualitas. Otomatis dong bahwa target market utamanya adalah para peternak yang ada di seluruh Indonesia. Dikhususkannya untuk peternak berbagai jenis ayam, itik, sapi, bebek, dan juga burung puyuh. Kemudian untuk food divisionnya, PT Calon Pokpan menargetkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, dari target market ini, PT Calon Pokpan memiliki 4 strategi pemasaran. Yang pertama, direct selling. Direct selling yang dilakukan oleh PT Calon Pokpan Indonesia adalah dengan memasarkan produknya secara langsung kepada para peternak yang ada di Indonesia maupun para peternak atau masyarakat yang ada di sekitar pabrik PT Calon Pokpan. Selain itu, direct selling ini juga bisa dilakukan dengan cara mendistribusikan produk-produk PT Calon Pokpan ke toko-toko yang menyediakan sarana penjualan pakan ternak yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Kemudian cara yang kedua, yaitu dengan indirect selling. Nah, untuk indirect selling ini PT Calon Pokpan memanfaatkan teknologi yang ada seperti teknologi iklan yang sekarang sedang marak, apalagi iklan di televisi, iklan di radio jika masih ada, kemudian iklan di sosial media, iklan di koran, brosur, pamflet, dan lain sebagainya. Nah, untuk memperkuat indirect selling ini, PT Calon Pokpan tidak lupa untuk menyematkan tagline. Nah, di sini ada yang tahu nggak tagline itu seperti apa? Kalau kalian sering melihat iklan Fiesta Chicken Nugget yang ada di televisi, pasti tidak asing dong dengan iklan yang bunyinya seperti ini nih. Fiesta Chicken Nugget, aku mau setiap hari. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tagline yang dibuat oleh PT Calon Pokpan Indonesia untuk meningkatkan strategi promosinya supaya masyarakat itu lebih tertarik dengan brand yang dikeluarkan oleh PT Calon Pokpan bagian food divisionnya. Kemudian cara yang ketiga, yaitu dengan cara ekspor ke negara luar, seperti ekspor ke negara Timur Leste, kemudian ke Papua Nugini, dan juga ke Jepang yang beberapa tahun terakhir ini, sekitar 3 tahun terakhir itu sudah dilakukan oleh PT Calon Pokpan. Kemudian yang keempat, yaitu strategi CSR atau Corporate Social Responsibility. Apa sih Corporate Social Responsibility itu? Jadi teman-teman, Social Responsibility adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada yang pertama kepada karyawan, yang kedua adalah kepada masyarakat sekitar, dan yang ketiga adalah kepada konsumen atau pelanggannya. Nah, dari CSR ini ada beberapa kegiatan yang telah direalisasikan oleh PT Calon Pokpan Indonesia. Contohnya seperti santunan anak yatim dan juga pengadaan beasiswa untuk seluruh siswa dari jenjang SD hingga perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, diharapkan dari strategi CSR ini,
perusahaan dapat mendapatkan value atau nilai berupa meningkatnya citra perusahaan dan juga citra brandnya di mata masyarakat yang nantinya berguna untuk meningkatkan pangsa pasar dari PT Charon Pokpan ini dalam bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, ngomong-ngomong pengembangan pangsa pasar, PT Charon Pokpan Indonesia ini juga punya loh strategi khusus untuk mengembangkan pangsa pasarnya, yaitu dengan cara membentuk tim. Timnya apa sih? Timnya adalah tim technical service yang bertugas untuk menjelaskan secara detail dengan atas produk-produk yang dikeluarkan oleh PT Charon Pokpan, khususnya produk pakan ternak. Nah, dijelaskannya ini adalah kepada para peternak supaya dapat memanajemen peternakannya hingga menghasilkan panen yang berkualitas dan berbobot. Jika hewan ternaknya berbobot, pasti dong kalau hewan ternak itu sudah sehat dan terhindar dari penyakit. Setelah kita membahas aspek pemasaran, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis keuangan dari PT Charon Pokpan Indonesia. Setelah ini, aku akan menyajikan sebuah grafik dan kita akan mengupas grafik tersebut secara singkat dan jelas ya teman-teman. Yuk langsung aja. Ini udah tersaji laporan laba rugi dari PT Charon Pokpan Indonesia, di mana laporan ini diambil dari data triwulanan yang dimulai dari bulan Desember tahun 2020 sampai bulan September tahun 2021. Nah, pada tabel itu kita bisa mengetahui bahwa total pendapatan itu berbanding lurus dengan laba bersih yang diterima oleh perseroan, di mana diketahui bahwa total pendapatan pada triwulan mulai bulan Desember sampai September 2021 mengalami naik turun, dan di triwulan ketiga bulan September 2021 tercatat total pendapatannya sebesar 12.124.245.000 dengan laba bersih yang diterima adalah minus 156.980.000, yang artinya PT Charon Pokpan Indonesia mengalami kerugian pada triwulan ketiga tahun 2021, yaitu di bulan September. Nah, sekarang sudah tersaji grafik dari neraca PT Charon Pokpan Indonesia dengan pengambilan data yang sama dengan laporan laba rugi sebelumnya, yaitu secara triwulanan mulai dari Desember tahun 2020 sampai September tahun 2021. Oke, jika kita lihat dari grafik yang ada beserta tabel yang sudah tersaji, untuk grafik yang warna biru menunjukkan total aset dari PT Charon Pokpan Indonesia, di mana menunjukkan bahwa total aset yang dimiliki oleh perseroan ini mengalami peningkatan dimulai dari bulan Desember sampai September 2021. Dengan total kewajibannya juga meningkat dimulai dari Desember 2020 yang awalnya sebesar 7 juta sekian menjadi di bulan September 2021 sebesar 10.575.000 sekian. Selain itu juga total ekuitas pada bulan September tahun 2021 juga mengalami penurunan kurang lebih sekitar 2 juta dikarenakan laba rugi yang diterima oleh PT Charon Pokpan Indonesia di bulan September pun tercatat minus alias rugi. Otomatis ini berdampak pada total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau perseroan ini. Nah, sekarang di sajian data yang ketiga ini menyajikan grafik tentang perbandingan ROA/ROE PT Charon Pokpan Indonesia. Apa sih ROA/ROE itu? ROA adalah return on asset yang digunakan perseroan untuk mengevaluasi apakah pihak manajemennya sudah mendapatkan imbalan yang sesuai berdasarkan aset yang sudah dimilikinya. Sedangkan untuk ROE
itu adalah singkatan dari Return on Equity, yang merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal perseroan itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat pada grafiknya. Di situ ada grafik yang berwarna biru yang menunjukkan persentase dalam 1 tahun terakhir, dan yang berwarna abu-abu merupakan persentase rata-rata 5 tahun terakhir. Jadi jika dibaca, untuk ROE-nya, Return on Equity PT Caron Pekpan Indonesia ini mengalami penurunan. Dari yang rata-rata 5 tahunnya itu persentase 19,sekian% turun menjadi 18,47%. Dan untuk ROA dari PT Caron Pekpan Indonesia dalam 1 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Dari rata-rata 5 tahunnya itu 18,sekian% naik menjadi 19,11% di 1 tahun terakhir ini. Jadi memang bisa terjadi apabila ROA-nya tinggi, ROE-nya bisa turun. Namun dengan persentase ROA yang tinggi bisa mempertahankan posisi perusahaan dan menjadikan perusahaan ini menjadi lebih kuat dibandingkan kompetitor lain. Oke, sekarang kita akan membahas sedikit mengenai strategi investasi dari PT Caron Pekpan Indonesia. PT Caron Pekpan Indonesia merupakan perseroan terbuka, di mana maksud dari terbuka ini adalah perseroan melakukan strategi investasi terbuka, yaitu publik atau masyarakat Indonesia bisa berinvestasi kepada PT Caron Pekpan Indonesia. Maka dari itu pemegang saham dari perseroan ini ada 2, yaitu yang pertama adalah dari PT Caron Pekpan Indonesia Group dan yang kedua adalah dari publik atau masyarakat. Nah, untuk bisa berinvestasi ke PT Caron Pekpan Indonesia itu dibuka mulai dari harga 5.875, dan kebetulan pada grafik yang sudah disajikan per tanggal 20 Desember tahun 2021, investasi saham pada hari ini ditutup dengan angka 5.875. Dari publik yang berinvestasi ke PT Caron Pekpan Indonesia nantinya akan mendapatkan dividen sebesar 1,91% dari saham yang beredar berjumlah 16.398 juta. Jadi seperti itu teman-teman tentang strategi investasi yang diterapkan oleh PT Caron Pekpan Indonesia. Gimana nih teman-teman? Udah membahas lumayan banyak ya dari awal. Kira-kira masih semangat gak sih ini? Harusnya masih dong ya, dan pasti dan wajib untuk kalian semangat dan belajar. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kelima mengenai analisis SWOT perusahaan. Istilah SWOT itu sendiri berasal dari singkatan Strength, Weakness, Opportunity, and Treatment, di mana kita menganalisis apa saja kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan juga ancaman yang dimiliki oleh PT Caron Pekpan Indonesia. Langsung aja yuk, gak usah lama-lama, kebanyakan bumbu ya. Kita langsung bahas untuk yang pertama, kekuatan atau strength dari PT Caron Pekpan Indonesia. Yang pertama, mereka melakukan promosi yang kuat, baik dari direct selling, indirect selling, CSR maupun ekspor ke luar negeri. Kemudian yang kedua adalah PT Caron Pekpan menjadi market leader satu-satunya yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang agribisnis, terutama pada produksi pakan ternak. Kemudian yang ketiga, kualitas produk yang terjamin, kehalalan, kebersihan, dan juga bermutu. Kemudian yang keempat adalah diterapkannya teknologi biosecurity dalam proses produksi pakan ternak dari awal hingga pengemasan pakan ternak tersebut, sehingga terjamin bermutu dan juga kualitas yang tinggi untuk hewan ternak
yang ada di Indonesia. Kemudian kekuatan yang selanjutnya adalah pengadaan tim technical service dan juga customer service, sehingga masyarakat bisa berkonsultasi kepada tim tersebut atau para pelanggan kepada tim customer service tersebut bagaimana cara manajemen hewan ternak dengan baik sehingga mendapatkan panen yang maksimal. Kemudian untuk analisis yang kedua adalah analisis kelemahan. Jadi kelemahan terbesar dari PT Caron Pokpan Indonesia ini adalah bahan bakunya yang masih impor. Nah, dari bahan baku yang masih impor ini harganya itu kan mahal, jadi bisa mempengaruhi harga produksinya juga dan harga jual yang nantinya akan dipasarkan ke masyarakat. Kemudian ada sistem pelaporan keuangan yang kurang detail. Nah, jadi sistem pelaporan keuangan yang dilakukan oleh PT Caron Pokpan Indonesia ini biasanya hanya dilakukan pada periode tertentu saja, seperti periode semesteran maupun periode tahunan. Sedangkan kita tidak bisa mengetahui bagaimana perubahan dari keuangan PT Caron Pokpan tersebut pada setiap bulannya, apakah secara konstan mengalami laba atau pernah sesekali dalam satu kuartal atau dalam satu periode tersebut mengalami kerugian, dan berapa kali perusahaan itu mengalami kerugian kita tidak bisa mengetahui. Kemudian kita masuk ke analisis yang ketiga, yaitu analisis peluang atau opportunity. Jadi peluang saat ini yang bisa diambil oleh PT Caron Pokpan Indonesia antara lain yang pertama adalah meningkatnya tren konsumsi ayam di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah munculnya teknologi baru sehingga dapat memberikan efisiensi dalam proses produksi PT Caron Pokpan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah PT Caron Pokpan bisa meningkatkan loyalitas kepada pelanggan sehingga pelanggan bisa merasa semakin nyaman dan senang terhadap produk-produk juga citra perusahaan dari PT Caron Pokpan Indonesia. Nah, sekarang masuk ke analisis terakhir, yaitu analisis ancaman atau treatment yang bisa dipertimbangkan lagi oleh PT Caron Pokpan untuk kedepannya. Yang pertama adalah semakin meningkatnya kompetitor-kompetitor yang agresif. Kemudian yang kedua adalah mewabahnya penyakit dan juga limbah air yang dihasilkan dari produksi PT Caron Pokpan. Yang ketiga adalah nilai mata uang yang sering berfluktuasi, dan yang terakhir adalah ketergantungan PT Caron Pokpan terhadap pemasok dari luar negeri. Sebelumnya kita telah membahas mengenai analisis SWOT, di mana memaparkan bagaimana dan apa saja kekuatan, kelemahan, kemudian peluang, dan juga ancaman yang dimiliki oleh PT Caron Pokpan Indonesia. Nah, dari analisis SWOT yang sudah saya paparkan tadi, saya memiliki recommendation strategic ideas yang menurut saya mungkin bisa dilakukan untuk PT Caron Pokpan ke depannya. Yang pertama adalah pengembangan pasar. Kita tahu bahwa PT Caron Pokpan ini merupakan market leader yang ada di Indonesia, khususnya pada sektor agribisnis, dan alangkah lebih baik lagi jika PT Caron Pokpan ini bisa mengekspor produknya itu ke berbagai negara di luar, tidak hanya terfokus pada Papua Nugini, kemudian di Jepang maupun di Timur Leste. Kita bisa memperluas lagi jangkauan ekspor dari PT Caron Pokpan supaya kendali saingan dengan kompetitornya itu semakin kuat. Kemudian untuk cara yang kedua adalah diversifikasi. Nah, jadi diversifikasi ini maksudnya adalah membuat produk-produk baru yang bisa mengikuti pangsa pasar yang ada ke depannya, di mana produk-produk baru itu nantinya diharapkan bisa bersaing dan masih satu garis dengan sektor agribisnis.
Kemudian yang ketiga adalah strategi kemitraan. Jadi PT Caron Pokpan ini kan manajemennya sudah baik, namun alangkah baiknya lagi jika diperkuat dengan strategi kemitraan. Kemitraan dengan siapa saja? Yang pertama adalah kemitraan dengan distributor, supaya kegiatan pengiriman produk pakan maupun food division dari PT Caron Pokpan ini bisa berlangsung dengan baik dan bisa dimonitoring langsung oleh pihak Caron Pokpan. Kemudian ada kemitraan yang dilakukan kepada petani. Kenapa kok kepada petani? Karena kan pada analisis kelemahan bahan bakunya itu masih impor, sehingga karena importnya tadi bisa memberikan fluktuasi pada penjualan produk PT Caron Pokpan. Maka dari itu perlu dilakukan kemitraan dengan para petani supaya bahan baku yang digunakan untuk memproduksi pakan ternak itu bisa lebih menyehatkan dan juga tidak begitu menyebabkan fluktuasi, dan pastinya juga bisa membantu para petani di Indonesia. Kemudian ada kemitraan dengan para pesaing. Ayo, kenapa kok para pesaing ini dijadikan kemitraan? Nah, caranya adalah PT Caron Pokpan ini bisa membeli saham dari para pesaing mereka, para kompetitor mereka, supaya kendali mereka semakin kuat dalam pangsa pasarnya. Akhirnya selesai sudah pembahasan kita kali ini, mulai dari jenis perusahaan di awal hingga strategi pengembangan yang bisa kita tujukan kepada PT Caron Pokpan Indonesia. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada salah kata maupun perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ada pantun terakhir nih untuk kalian semua. Yupainem marut klopo, cekap semanten atur pulo, bok menawi lepat menyuwun pangapura. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.